Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fil dzati wal af'ali was sifat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyat. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita senantiasa manjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat diadakannya kita dari tiada menjadi ada, dan terus setelah ada dipeliharanya kita, dibantu, ditolong, sehingga saat ini kita masih bisa hidup dan Allah anugerahkan taufik hidayah inayahnya. Kita berada di taman di antara taman-taman surga, yakni majelis ilmu ini. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang pelita hati atau matahari hati yang tidak pernah padam. Syekh Ibnu Athaillah berkata di dalam kitabnya Al-Hikam Al-Athaiyah, Anarul Zahir bi anwari asari wa anarus sarair bi anwari awsafi. Allah menerangi hal-hal yang zahir dengan cahaya-cahaya makhluknya. Dan Allah terangi hati-hati manusia itu dengan cahaya-cahaya sifatnya. Hal-hal yang zahir, mukawwanat, segala ciptaan Allah ini zahir, yang kelihatan, yang nampak, langit, bumi, dan seisinya termasuk fisik kita, zahir kelihatan. Allah terangi dengan cahaya makhluknya. Ini karena kudrah iradah Allah, kuasa dan kehendak Allah. Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan, Allah ciptakan bintang. Matahari itulah yang menerangi hal-hal yang zahir ini. Sementara Allah menerangi yang batin, yakni hati kita, itu dengan ilmunya, dengan cahaya sifat atau cahaya iman. Ketika orang punya ilmu, ketika orang punya sifat kasih sayang, sesungguhnya ini dari sifat Allah. Cerminan sifat Allah alim, cerminan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Manakala ada manusia yang sabar, maka itu cerminan sifat Allah As-Sabur. Kalau cahaya matahari berasal dari makhluknya, matahari yang menyinari tubuh kita ini, yang fisik, itu pasti akan terbenam. Tapi kalau cahaya iman, tidak pernah akan tenggelam. Pelita hati kita itu tidak pernah akan padam. Kenapa? Karena sifat Allah itu qadim beserta zatnya.
Sementara matahari itu baharu, bulan itu baru, bintang itu baharu, sehingga Nabi Ibrahim menyatakan, la uhibbul afilin, saya tidak suka yang tenggelam. Jadi ketika melihat bintang, Nabi Ibrahim menyatakan, ini Tuhan saya. Setelah bintang itu terbenam, afala qala la uhibbul afil. Saya tidak menyukai segala hal yang terbenam, tenggelam kayak begini ini. Ini tambah peringatan bagi kita bahwa solahul qalbi aula min solahil jasad. Sehatnya hati kita itu lebih utama daripada sehatnya fisik kita. Kenapa demikian? Karena manakala orang itu sakit, maradul qalbi akhiruhu al-maut. Wa maradul jasadi akhiruhul maut, wa maradul qalbi akhiruhu an-narul jahim. Badan yang sakit itu berakhir dengan kematian. Orang separah apapun sakitnya, maka selesai ketika kematian datang. Tapi akhir dari hati yang sakit, neraka jahim. Karena itu, maradul jasadi itu, yadurul abda, hanya fi dunia. Sakitnya fisik itu hanya membahayakan manusia ketika hamba itu ketika berada di dunia, yadurul insan fi dunia, di dunia saja. Ada orang sakit menderita di dunia, tapi kalau dia sabar, ridho terhadap ketentuan Allah, dengan sakitnya itu malah dia dapat pahala. Bisa mengangkat derajat, bisa kafarat, menghilangkan dosa, menutupi, menghapus dosa-dosa. Tapi maradul qalbi yadurul abda fi dinihi wa akhirati. Hati yang sakit itu akan membahayakan seorang hamba agama dan akhiratnya. Sakit fisik tidak membahayakan agama dan akhiratnya. Karena kalau sudah mati tidak ada lagi penyakit itu. Tapi kalau sakit hati yang sakit, maka dia terus sampai akhirat, sampai neraka jahanam. Sakit fisik hanya membahayakan manusia di dunia, tapi hati yang sakit membahayakan agama dan akhirat. Agama ini hancur kalau ada orang penyakit-penyakit hati, sombong. Dia merasa diri lebih mulia daripada orang lain. Merasa diri lebih bertakwa daripada orang lain. Imam Hasan al-Basri, seorang tabi'in yang soleh, yang diriwayatkan bahwa ibunya menjadi salah seorang yang membantu salah seorang istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud saya ibunya Hasan al-Basri. Silahkan saja. Beliau menyatakan, jangan sampai orang keluar rumah, kecuali ketika keluar rumah dia menganggap orang harus lebih baik daripada dirinya sendiri. Ini hati. Sekarang rusak agama.
Banyak orang yang merasa dirinya soleh, dirinya paling takwa. Ini hati, Allah wallahu alimum bidatis sudur. Tapi kadang tercermin. Karena ucapan, sikap, perbuatan itu cermin daripada ada yang di dalam, Hatinya kotor, pasti ucapannya akan kotor. Perbuatannya akan buruk. Sehingga paham saya, fadfar bidatidin, mencari istri itu harus memegang agama, itu akhlaknya, buah daripada agama. Kenapa? Banyak orang yang sholat tapi juteknya luar biasa. Dan selama ini rajin sholat sudah kewajiban. Tapi bagaimana buah daripada sholat itu? Karena sesungguhnya ada akidah, ada ibadah, ada muamalah. Iman, akidah, lalu ibadah, hubungan kehangatan dengan Allah. Muamalah, akhlakul karim. Buah daripada agama. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang bagus akhlak. Rasul pernah menyatakan orang yang paling dekat denganku majlisnya nanti di hari kiamat, yakni orang yang paling bagus di antara kalian akhlak. Akhlak itu sifat yang tertanam di dalam jiwa, yang melahirkan perbuatan dengan mudah tanpa dipikirkan. Bukan berarti tidak sadar, karena sudah mendarah daging. Kalau di sininya baik, muncul kebaikan itu otomatis. Kalau buruk pun begitu, itu namanya karakter. Tidak bisa dibohongi. Sehingga ini yang harus terus dipertahankan, karakter baik, akhlak yang baik. Buah daripada keimanan. Iman la yazid wa la yanqus. Iman itu tidak tambah dan tidak berkurang. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang berkurang itu buah iman samarot. Takut, cinta kepada Allah. Itu yang berkurang. Kalau iman itu tidak berkurang. Kalau sampai ada yang nyatakan buktinya, Pak Ustadz, banyak sekali orang yang pindah agama. Jangan-jangan dia belum beriman. Karena iman itu seperti matematik, saklek. 2 kali 2 itu sama dengan 4. Meskipun dia disiksa, paling hanya nyatakan pura-pura. Tapi hatinya yakin bahwa 2 kali 2 itu sama dengan 4. Itu iman. Jadi tidak pernah. Kalau bertambah itu, yang bertambah berkurang itu adalah buahnya. Ada takutnya luar biasa ke Allah, sambil ijlal mengagungkan Allah. Ada yang kurang takutnya. Ini buah keimanan. Masuk ke dalam akal, lalu diyakini pada hati. Akhlak yang baik, cerminan daripada iman yang sempurna. Ini akan menyehatkan hati. Sombong, mutakabbir itu pakaiannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak terasa orang merasa dirinya mulia. Dan itu tidak bisa dikenali oleh dirinya sendiri. Dikasih tahu sama yang lain aja tidak mau. Hati-hati. Ada penyakit katanya. Kata ulama, ada penyakit yang akan mengikis orang-orang yang hatinya sakit, tapi dia tidak pernah tersentuh dengan nasihat, dengan taklim, dengan baca buku, dengan mendengarkan pengajian. Tetap saja hati-hati. Nanti Allah kirimkan Rasul, awas ya, bukan Rasul manusia, utusannya, yakni penyakit. Baru setelah kena penyakit itu pun bentuk kasih sayang Allah. Ya Allah,
Ampun ya Allah, saya ini memang baru dia menyadari bahwa dirinya sombong. Selama ini lewat taklim, lewat pengajian susah sekali. Tetap saja jadi sombong dia. Meremehkan orang lain. Baru bisa bahasa Arab sedikit saja sudah seolah-olah bisa menafsirkan. Astagfirullahaladzim. Sombong, apalagi iri, ria, ingin mendapatkan penilaian orang lain. Capek orang ingin mendapatkan penilaian orang. Cukup aku dan kau ya Allah. Kemana-mana pengen dilihat oleh orang, pengen dinilai oleh orang. Kenapa demikian? Karena memang ini dari tauhid. Orang menganggap bahwa orang lain, makhluk itu bisa memberikan manfaat. La nafi'a illallah, la dar illallah. Tidak ada yang memberikan manfaat, tidak ada yang memberikan mudarat kecuali Allah. La nasira illallah, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Saya ditolong teman Pak Ustadz. Iya. Allah kirimkan makhluknya dan itu menjadi ketentuan Allah. Saya laris jualannya Pak Ustadz karena memang banyak pembelinya. Allah memang kirimkan bahwa itu rezeki kita, bukan dari pembeli. Sehingga kita tidak gantung pada pembeli, tapi gantung sama Allah. Bisnis saya ada relasinya Pak Ustadz, koneksi. Kalau sudah jadi rezeki kita, meskipun berbaris orang jualan yang sama, maka Allah tidak pernah tertukar. Subhanallah. Maha suci Allah dari menukar. Dia laris Pak Ustadz, saya kurang. Memang rezekinya orang itu. Kalau sudah rezeki kita, tidak pernah akan datang. Pasti datang pada kita. Ini masuk yakin. Sehingga keimanan itu membuahkan cermin. Jadi orang ria ingin dipuji oleh orang lain. Kayak itu nanti Allah jadikan liar. Jenuh hati kita dengan makhluk itu, pertanda Allah ingin membukakan pintu unas dengannya. Unsun, pintu mesra. Intim, nyaman, senang dengan Allah. Ini sebab-sebab semua, tapi kemudian diakui bahwa saya memang digaji Pak Ustadz dari kantor. Waduh, kalau tidak ada kantor itu saya tidak bisa ya Allah, berarti ada zat yang menghidupkan selain Allah. Ilmu tauhid itu penting. Ma'rifat mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu keimanan. Sehingga nyaman kalau orang sudah punya keimanan yang kuat. Kenapa Rasulullah SAW menanamkan akidah di Mekah? Tauhid tidak bergeser sedikit pun. Siksaan demi siksaan meskipun nyawa harus bergang. Mereka tidak pernah bergeming barang sedikit. Ahad, Allah yang esa, Allah yang esa. Sekarang orang dimingi-mingi korupsi sedikit saja sudah goyah. Hadiah sudah melenceng. Jadi penyakit-penyakit hati, ada dengki, iri, bakhil, syuh. Di atas bakhil. Hati yang sakit ini bisa merusak agama dan akhirat. Penyakit hati ada komplikasi sama seperti penyakit fisik kita. Penyakit fisik dia sudah diabetes, apalagi asam urat, darah tinggi.
Ada orang yang sudah angkuh, sombong, dengkinya di situ, komplikasi. Orang punya penyakit hati sabar mendapatkan pahala. Tapi sebaliknya, saya sabar Pak Ustadz, punya penyakit hati sombong, akan hancur. Saya punya penyakit angkuh, ria, selalu ingin dipuji oleh orang lain. Sabar Pak Ustadz, tidak mau mengobati. Harus ada ilaj. Mengobati hati, sakitnya hati, ilaju marodil qalbi. Aula min ilaji marodil jasad. Mengobati hati yang sakit itu lebih utama daripada mengobati badan yang sakit. Cuma orang susah, ada kesempatan luang ngaji nggak mau, padahal badan sehat. Awas ya, ada ulama menyatakan tu'rafu maradul qalbi bittakasul anit ta'ah wa tulil baqa fid dunya. Hati yang sakit itu bisa dikenali dengan malas dia taat. Malas dia. Nonton bola sih siap jam 2, jam 3. Tapi subuhnya dia tidak melakukan yang sunnah sholat jamaah. 2 rakaat, 1 rakaat witir saja dia tidak lakukan. Ada ulama menyatakan dikenali penyakit hati itu dengan takasul, males taat. Yang kedua tulil bako, dia pengen umur panjang, pengen langgeng di dunia ini. Saya tanya, bapak-bapak pengen umurnya panjang? Jawab, sampai berapa ratus tahun? Jangan-jangan ada yang jawab bukan di sini yang jawab ya. Saya pengen sepanjang hidup Pak Ustadz, nggak mati-mati. Ya itu tulil bako itu. Jadi pengen bako, dia pengen langgeng fidun ya di dunia ini. Tidak terasa manusia ingin hidup terus, sehingga dia takut sekali dengan kematian. Ini penyakit. Orang takut mati. Apa Pak Ustadz berani? Yang kita takutkan adalah persiapan. Setelah kematian. Cahaya hati kalau sudah masuk menyinari orang. Jadi buahnya saja ya ada tingkatan-tingkatan, derajat-derajat. Jadi cahaya iman kalau sudah terhunjam sini, ini tidak pernah akan padam sampai berakhir di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti Haris bin Malik. Haris Al-Haris, astagfirullah, Al-Ansori. Sahabatnya Rasul. Haris itu ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaifa asbahta ya Haris? Bagaimana pagimu, duhai Haris? Qala lahu Haris. Haris menjawab, asbahtu mu'minan haqqo. Pagi ini saya mukmin, menjadi orang mukmin sejak. Apa? Rasul qala lahu, Nabi ya, bikulli syai'in haqiqah wa ma haqiqatu imani. Maksudnya hati-hati Haris, jangan ngomong sembarangan. Segala sesuatu itu ada intinya, ada hakikat. Kamu bilang bahwa kamu beriman, apa sesungguhnya hakikat keimanan? Apa jawab Haris? Ini yang nanya Rasul, bukan yang nanya manusia umum, yang nanya manusia mulia. Haris dengan meyakinkan menjawab, azaftu nafsi anid dunya
saya menyapih diriku dari dunia. Maksudnya hatinya. Hatinya tidak terpaut dengan dunia. Apa sih Pak Ustadz contoh hati yang terpaut dengan dunia itu? Manakala ketika dia kaya, sombong. Ketika punya jabatan, ngasih medarat pada orang lain. Ketika pada keluarga, bukannya mengajak ke surganya Allah, tapi sibuk dengan dunia, itu namanya hatinya cinta pada dunia. Ini sapih, bukan meninggalkan dunia, fisik bergumul dengan dunia, karena ini perintah agama. Famsu fi manakibiha wa kulu min rizqih, berjalan di lorong-lorong bumi, ambil manfaatkan rizki Allah. Tapi hatinya tidak pernah. Ini harus latihan. Yang kedua, ashartu layali, malam-malam aku begadang, sahar. Maksudnya munajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qiyamul lail. Wazma'tu nahari, siang hari saya melaparkan diri, yakni berpuasa. Wa ka'anni anzuru ilal arsy bariza, saya seakan-akan melihat arsy itu jelas. Ini ngejawab pertanyaannya Rasul. Wa ka'anni anzuru ila ahlil jannah yatazawaruna fiha, saya melihat seakan-akan saya melihat ahli surga itu saling ziarah, saling berkunjung. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga, saling ziarah kita. Yang terakhir, wa ka'anni anzuru ila ahlin nar yatadawgawna fiha, saya seakan-akan melihat ahli neraka, penghuni neraka itu saling mencela, saling menggonggong. Apa maksudnya saling mencela, saling menggonggong, saling menyalahkan? Saya di sini neraka nih gara-gara kamu. Siapa yang ngajak? Saya hanya ngomong doang. Kamu kan waktu itu ngajak saya. Saya nggak pernah ngajak sama kamu. Saya hanya ngomong sama kamu. Kamunya saja tertarik. Saling menyalahkan. Yatadagawna fiha. Coba di dunia saja begitu kadang. Perampok kalau ketangkep misalnya marah sama pimpinannya. saling mencela. Koruptor juga begitu. Kata siapa ini? Itu dari pemimpin kami. Lah udah saling menyalahkan. Apa jawab Rasul? Setelah apa komentar Rasul mendapat jawaban dari Haris ini? Arafta falsam. Kamu memang betul-betul sudah mengenal. Falsam, mantapkan di sini duhai Haris. Wa fi riwayatin akhar, di dalam riwayat yang lain, abdun nawwarallahu qalbah. Inilah hamba yang Allah kasih cahaya pada hatinya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini barangkali ada pertanyaan, tinggal 11 menit. Dipersilahkan. Silahkan. Bagaimana cara ngobati hati yang obat hati ya? Ada 5 perkoro. Pertama memang lewat taklim gitu ya. Lewat ngaji diketahui bahwa penyakit-penyakit hati ini bahayanya seperti ini.
Kata Imam Al-Ghazali, dengan begitu ilmu yang pertama, dengan tahu itu bahwa kalau punya penyakit hati seperti ini, sombong, bahayanya begini, agamanya terus di akhiratnya begini, itu ilmu. Nanti masuk ke hal kondisi batin, ngeri ya Allah. Akhirnya ke amal, dia bertobat. Nah, itu. Jadi tobat dulu memang, tapi untuk bisa tobat, orang lewat taklim, lewat ngaji, atau dia merenungkan peristiwa-peristiwa, ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana penyakit hati dia itu. Karena memang tanpa tobat tidak akan masuk ke sana. Takholli, mengosongkan diri kita dari sifat, sikap dan perbuatan yang tercela. Kalau kita mohon ampun sama Allah, tapi kadang orang mohon ampun tidak tahu apa yang diampuni itu, apa yang dimohonkan ampun. Astagfirullah ya Allah, saya mohon ampun dari apa? Dari dosa yang diketahui, dosa apa? Yang diketahui itu. Apakah sudah tahu akibat daripada dosa-dosa yang lakukan itu? Ketika sudah tahu, maka di sininya saya tidak mau lagi. Nah itu kata Imam Al-Ghazali. Jadi ilmu, hal dan amal. Jadi pengetahuan, ilmu, akal, lalu kemudian hati, lalu action. Amal. Ini semua di screening begitu ya. Jadi penyakit hatinya itu. Baru nanti tahalli ya, obat hati ada 5 perkara itu ya. Tahallinya itu. Jadi tadabbur Al-Qur'an. Ayo, kalaupun kita punya wirid menghatamkan Al-Quran, katakan wirid tiap malam kita berapa halaman, ada 3 ayat, apa berapa ayat pakai terjemah. Sambil kita niat mencari ilmu, semata-mata ingin dekat dengan Allah. Jangan sembarangan kalau Allah sudah lemparkan cahaya. Boleh jadi biasanya kita tidak menangis, itu tumben ketika membaca terjemahan itu. Air mata, bukan kita yang menangis. Tapi Allah yang kasih cahaya yang menjadikan kamu menangis. Bukan kita nangis-nangisan. Karena biasanya biasa saja membaca terjemahan. Ini kemudian tek, kita bergeming air mata. Jadi baca Al-Quran. Sholat malam untuk kemudian kita muhasabah. Menghisab diri kita sendiri, merenung. Jadi sholat malam, kemudian kita muhasabah, ya. Bangun malam kita muhasabah. Jelas kemudian kita harus menghadiri dekat dengan orang-orang dengan soleh. Karena mereka cahaya. Allah kasih cahaya sama mereka. Para ulama sholihin, seperti yang dinyatakan oleh Imam Al-Qushairi, diceritakan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam Syarah Hikam. Kadang mereka kalau memberi sedekah sama orang lain, apa ngomongnya? Bukan saya yang memberi kepadamu. Apa jawab yang menerima? Saya bukan menerima darimu. Paham maksudnya? Saya tidak memberi, bukan saya yang memberimu. Maksudnya Allah lah yang ngasih lewat saya. Tapi nggak bisa nih Allah yang
yang kasih. Hatinya begitu. Sehingga orang terlepas daripada sombong. Sementara yang menerima, saya tidak menerimamu dari. Menerima sedekah ini dari. Luar biasa. Tapi yang nggak gitu-gitu amat ya. Gitu. Bahwa yang ngasih siapa? Saya. Bahkan nanti doain ya saya, nama suami saya, nama istri saya. Banyak disebut, nggak apa-apa ya. Nantinya keingetan kalau suatu saat dia kemudian berbuat buruk, kamu dulu saya kasihlah, itu penyakitnya. Karena di dalam silsilatu a'malil qulub, Syekh Munajjid, jadi rangkaian amal hati, amalan hati itu, beliau menceritakan ada orang yang ngasih itu pakai topeng. Jadi kalau ngasih sedekah kayak Robin Hood, agar jangan diketahui. Kayak begitu. Kayak itu menurut saya memang tafakur, uzlah, ya uzlah tadi ya, bangun malam, ya evaluasi terhadap kehidupan kita. Kalau saya mati saat ini, apakah saya mati dalam keadaan membawa la ilaha illallah atau tercabut kalimat tauhid itu. Jadi mengevaluasi diri, ta'ammul, merenungkannya. Karena hati yang sakit itu yang lebih manfaat itu dia uzlah disertai tafakur. Itu kata Syekh Ibnu Athaillah, hikmah yang bawah. Kita di sini tafakur, tapi lebih mantap lagi kalau sendiri. Iya ya, tadi yang diaji itu, ya Allah, betapa. Dan penyakit hati itu nular katanya. Jadi hati-hati, ada orang punya anak, lalu anak yang pertama menyebalkan dalam tanda petik, anak yang kedua itu bagus. Datang kepada seorang ustadz, lalu ustadznya menjawab, saya ingin tanya, waktu lahir anak yang pertama, kondisi bapak dan ibu seperti apa? Iya, kami selalu berantem. Suasananya kacau. Tapi anak yang kedua ini kami sudah mulai damai. Itu mempengaruhi kejiwaan orang tua itu terhadap anak. Maksud saya ini akibat penyakit hati. Diceritakan oleh seorang ustadz bahwa ini cerita Israiliyat katanya, Nabi Yakub itu punya istri dua. Istri yang pertamanya, bahwa Nabi Yakub suka sama adiknya, tapi dinikahkan sama kakaknya. Istri yang pertama punya anak 10, istri yang kedua ternyata dinikahkan juga. Kalau dulu belum ada syariat menyatukan itu. Maksud saya syariat tidak melarang antara kakak dengan adik nikah bareng. Kalau sekarang diharamkan. Dalam waktu bersamaan maksud saya. Sekaligus. Coba anaknya 10, yang satu, yang dua. Yang dua ini siapa? Punya anaknya Nabi Yusuf sama Yamin. Tahukah Nabi Yusuf itu dikemanakan oleh saudaranya? Oleh saudara beda ibunya. Karena ibunya itu iri sama adiknya. Iri sama ibunya Nabi Yusuf. Tertular menjadikan anak-anaknya pun punya iri. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa terus menjaga hati kita yang sehat
Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayahnya, kekuatannya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.